Baik, pertama saya akan menjelaskan materi mengenai Agile Project Management. Jadi, ini adalah pendekatan manajemen proyek yang dirancang supaya tim itu bisa bergerak cepat, fleksibel, dan juga terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan yang sering berubah. Nah, berbeda dengan metode tradisional seperti waterfall yang kaku dan berurutan, Agile itu lebih fokus pada kolaborasi tim, komunikasi yang intens, serta pengembangan bertahap melalui sprint dan scrum. Nah, dalam Agile, kebutuhan pelanggan itu diterjemahkan ke dalam user stories sehingga tim itu benar-benar memahami apa yang dibutuhkan pengguna, jadi bukan sekedar mengikuti spesifikasi teknis. Prosesnya itu dilakukan dengan siklus pendek mulai dari sprint planning, daily scrum, development work, sprint review, hingga retrospektif agar evaluasi dan perbaikan itu bisa dilakukan terus-menerus atau continuous improvement. Agile itu juga menekankan transparansi, feedback yang cepat, dan juga kerja tim lintas fungsi supaya proyek itu bisa menghasilkan value lebih cepat dengan kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Extreme Programming atau XP. Jadi di sini tuh XP itu merupakan salah satu metode dalam Agile Project manajemen yang fokus utamanya itu untuk meningkatin kualitas software dan kemampuan tim dalam merespon perubahan kebutuhan customer. Jadi metode ini tuh pertama kali dikembangkan oleh Ken Beck untuk Chrysler. Ini tuh disebut ekstrim karena praktik-praktik yang udah baik dalam software development itu dibawa ke level yang lebih intens. Di sini tuh ada ciri khas XP ini tuh punya yang pertama itu refactoring itu untuk proses memperbaiki dan menyederhanakan kode secara terus-menerus bukan nunggu sampai akhir project. Terus juga yang kedua itu pair programming itu dimana dua programmer itu bekerja sama di satu komputer ini mungkin terdengar nggak efisien ya, tapi justru membantu mengurangi error dan meningkatkan kualitas kode. Nah, kenapa sih XP itu efektif? Nah, XP efektif ini tuh karena mengurangi kesalahan sejak awal, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, terus juga meningkatkan kolaborasi tim, dan yang terakhir itu fokus ke kebutuhan nyata customer. Jadi bukan asumsi developer aja. Terus kalau XP fokus ke gimana cara kerja tim software secara fleksibel, sekarang kita itu masuk ke konsep yang fokus ke bottleneck dalam sistem. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas Theory of Constraint atau TOC. Jadi di sini tuh TOC itu dikembangkan oleh Eliyahu Goldratt. Jadi intinya itu sederhana, dalam setiap sistem itu pasti ada satu kendala utama yang membatasi kinerja secara keseluruhan. Nah, jadi daripada memperbaiki semua hal kecil, TOC ini tuh fokus ke satu akar masalah utama yang paling berdampak. Nah, di TOC ini tuh ada 5 langkah, yaitu yang pertama, identify the constraint, itu temukan kendala utama dalam sistem. Kedua itu exploit the constraint, maksimalkan penggunaan kendala tersebut. Ketiga itu subordinate everything else, itu sesuaikan aktivitas lain dengan kendala utama. Yang keempat itu elevate the constraint, itu tingkatkan kapasitas kendala tersebut. Terus yang terakhir itu ada repeat the process, jadi ulangi karena akan muncul constraint baru. Nah, dalam project management itu constraint utama itu biasanya adalah critical path, yaitu rangkaian aktivitas terpanjang yang menentukan durasi proyek. Nah, kalau ada delay di critical path itu, maka seluruh proyek itu akan ikut tertunda gitu kan. Nah, di konsep perkembangan TUC itu disebut critical chain project scheduling. Jadi beda dengan metode tradisional seperti PERT, PERT. Jadi metode itu fokus ke keterbatasan resource, bukan hanya urutan aktivitas aja. Nah, di sini tuh manfaat TOC dan critical chain itu dengan pendekatan itu waktu proyek bisa lebih realistis, risiko keterlambatan berkurang, resource itu digunakan lebih efisien, terus juga tim nggak terlalu defensif dalam menjaga slack time. Pada metode Critical Chain Project Management, Goldratt menjelaskan bahwa risiko dalam proyek sebaiknya tidak disimpan di setiap aktivitas secara terpisah, melainkan digabungkan pada tingkat proyek yang mana disebut sebagai agregasi risiko. Secara matematis, ketika beberapa risiko digabungkan, total risiko proyek tidak akan sebesar penjumlahan seluruh risiko individual. Hal ini dijelaskan melalui konsep Central Limit Theorem, yang mana standar deviasi total proyek meningkat lebih lambat dibandingkan jumlah seluruh risiko aktivitas. Maka dari itu, proyek dapat dijadwalkan lebih efisien.
Pada CCPM, estimasi durasi aktivitas dibuat lebih realistis, berdasarkan kemungkinan keberhasilan tingkat 50%. Cadangan waktu dari seluruh aktivitas tersebut dikumpulkan menjadi satu project buffer di akhir proyek, yang mana total buffer proyek menjadi lebih kecil dibandingkan setiap aktivitas memiliki buffer sendiri-sendiri. Keuntungannya, durasi proyek akan menjadi lebih singkat, penggunaan waktu lebih efisien, dan risiko proyek tetap dapat dikendalikan melalui project buffer. Contoh penerapan konsep ini dapat dilihat saat Apple mengembangkan iPad, yang mana Apple memiliki banyak pemasok sudah memiliki teknologi siap pakai dibandingkan mengembangkan seluruh komponen sendiri. Strategi ini mengurangi kompleksitas, mempercepat pengembangan produk, dan meningkatkan profitabilitas. Pada gambar tersebut menjelaskan bagaimana CCPM mampu mempersingkat durasi proyek melalui penggabungan buffer aktivitas menjadi satu project buffer. Awalnya setiap aktivitas memiliki estimasi durasi sudah ditampakkan waktu pengaman. Akibatnya total durasi proyek menjadi sangat panjang. Dalam contoh tabel, total durasi awal proyek adalah 40 hari. Melalui pendekatan CCPM, estimasi aktivitas diubah menggunakan probabilitas keberhasilan 50%, yang mana aktivitas A berubah dari 10 menjadi 5, aktivitas B menjadi 2 hari, aktivitas C menjadi 7 hari, aktivitas D menjadi 1 hari, dan aktivitas E menjadi 3 hari. Setelah dilakukan pengurangan, total durasi proyek turun menjadi 18 hari, yang mana dapat menghemat waktu sebesar 22 hari. Namun, CCPM tidak menghilangkan seluruh cadangan waktu tersebut. Sebagian waktu hasil pengurangan dikumpulkan kembali menjadi project buffer untuk melindungi proyek dari ketidakpastian. Dalam contoh, 11 hari digunakan sebagai buffer proyek sehingga total durasi proyek baru menjadi 29 hari. Konsep ini memiliki beberapa implikasi penting, yang mana fokus utama proyek berpindah dari target setiap aktivitas menjadi target penyelesaian proyek secara keseluruhan. Milestone dan tenggat tiap aktivitas menjadi lebih fleksibel. Tim proyek didorong membuat estimasi yang realistis tanpa rasa takut disalahkan yang terjadi keterlambatan, dan organisasi perlu memiliki budaya kerja no blame agar metode ini berjalan lebih efektif. Baik, di sini selanjutnya kita akan membahas critical chain solution to resource conflicts. Nah, di sini itu membahas bagaimana konflik sumber daya itu sering menjadi penyebab utama keterlambatan proyek. Nah, dalam metode tradisional critical path, jadwal itu biasanya hanya fokus pada urutan aktivitas tanpa benar-benar mempertimbangkan keterbatasan tenaga kerja, alat, atau sumber daya lain. Nah, akibatnya itu banyak aktivitas itu dijadwalkan berjalan bersamaan padahal menggunakan resource yang sama. Critical chain ini mencoba menyelesaikan masalah ini dengan mengatur ulang jadwal berdasarkan resource construction, sehingga aktivitas itu penting dapat berjalan lebih lancar tanpa saling merebut sumber daya. Nah, pendekatan ini itu juga mengurangi multitasking karena anggota tim itu didorong untuk fokus menyelesaikan satu pekerjaan penting terlebih dahulu sebelum berpindah ke tugas lain. Dengan begitu, waktu pengerjaan itu menjadi lebih stabil, produktivitas itu semakin meningkat, dan resiko keterlambatan proyek itu dapat ditekan. Selain itu, penggunaan buffer dalam critical chain ini membantu melindungi jadwal proyek dari ketidakpastian sehingga konflik resource ini tidak langsung menyebabkan keseluruhan proyek terlambat. Nah, selain itu juga di sini membahas tentang critical chain project portfolio management. Nah, di sini itu menjelaskan penerapan konsep critical chain pada pengelolaan banyak proyek sekaligus dalam sebuah organisasi. Nah, permasalahan utama pada multi project environment ini itu adalah terlalu banyak proyek berjalan bersamaan sehingga resource utama itu menjadi kewalahan. Nah, akibatnya itu setiap proyek itu mengalami keterlambatan karena staf harus membagi fokus ke berbagai tugas sekaligus. Critical Chain Project Portfolio Management menawarkan solusi dengan membatasi jumlah proyek aktif dan menentukan prioritas proyek yang benar-benar penting bagi organisasi. Nah, fokus utamanya ini adalah memastikan resource kritis bekerja pada proyek prioritas terlebih dahulu sebelum memulai proyek baru. Nah, pendekatan ini itu membuat aliran pekerjaan menjadi lebih terkendali, mengurangi bottleneck, dan meningkatkan kestabilan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, organisasi juga dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat delivery proyek, serta memaksimalkan penggunaan resource tanpa harus menambah tenaga kerja secara berlebihan. Jadi konsep ini tuh tidak hanya membantu satu proyek selesai tepat waktu saja, tetapi juga membuat keseluruhan portofolio proyek perusahaan tuh berjalan lebih efektif dan terarah.
Baik, selanjutnya adalah case It's an Agile Work. Jadi, case ini tuh membahas masalah yang sering terjadi di Departemen IT Northwest Regional Hospital. Judy sebagai kepala IT menghadapi keluhan dari pengguna sistem karena software yang dibuat tuh ternyata tidak sesuai kebutuhan mereka, walaupun sebelumnya spesifikasi sudah disepakati. Masalah muncul karena kebutuhan pengguna tuh berubah seiring waktu, adanya regulasi baru, dan juga minimnya keterlibatan user selama proses pengembangan. Akibatnya, sistem yang selesai tepat waktu justru ditolak pengguna dan membutuhkan revisi besar yang memakan waktu tambahan. Case ini menunjukkan bahwa metode waterfall itu kurang cocok untuk proyek IT yang dinamis karena terlalu bergantung pada spesifikasi awal dan kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah kita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi, where do you think the waterfall method failed in this situation? What were some of the problems with the IT department process? Metode waterfall ini gagal dalam kasus ini karena proses pengembangannya itu terlalu kaku dan hanya berfokus pada spesifikasi awal tanpa adanya penyesuaian berkelanjutan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, tim IT Northwest Regional Hospital itu membuat sistem berdasarkan permintaan lama, sementara kebutuhan user itu sudah berubah akibat perkembangan regulasi dan operasional rumah sakit. Akibatnya, software itu memang selesai sesuai rencana proyek, tapi tidak memberikan value nyata bagi pengguna. Proses Departemen IT itu juga bermasalah karena komunikasi dengan user hanya dibutuhkan di awal proyek, jadi bukan secara terus-menerus selama pengembangan. Inilah yang menyebabkan sistem yang sering ditolak dan harus direvisi besar-besaran setelah selesai dibuat. Agile hadir untuk mengatasi masalah seperti ini dengan melibatkan pengguna secara aktif melalui feedback rutin, sprint, dan juga user stories agar produk yang dikembangkan selalu relevan dengan kebutuhan aktual pelanggan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana metodologi Agile dapat memperbaiki beberapa masalah tersebut. Nah, siklus pengembangan baru seperti apa yang akan Anda usulkan? Nah, metode Agile ini dapat memperbaiki masalah karena penggunaan dilibatkan langsung selama proses pengembangan. Nah, bukan hanya di akhir proyek saja. Pada metode waterfall, sistem sering itu ditolak karena kebutuhan user itu berubah atau hasil akhirnya itu tidak sesuai harapannya. Nah, Agile ini membuat pengembangan lebih fleksibel melalui spirit pendek dan feedback rutin sehingga revisi dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu juga komunikasi antar tim juga menjadi lebih baik melalui Scrum meeting dan kerja lintas fungsi. Nah, siklus pengembangan yang diusulkan itu dimulai dengan mengumpulkan user stories dari dokter, perawat, dan staf rumah sakit. Nah, setelah itu juga dibuat project backlog dan proyek dibagi menjadi beberapa spirit singkat. Nah, misalnya 2 minggu. Nah, setiap spirit itu fokus pada satu fitur penting, lalu hasilnya itu langsung diuji dan dievaluasi bersama penggunaan sebelum masuk ke spirit berikutnya. Dengan cara ini, sistem itu lebih sesuai kebutuhan penggunaan dan risiko kegagalan itu menjadi lebih kecil. Jadi di sini saya akan menjawab case nomor 3. Pertanyaannya, why are user stories and system feature critical components of an effective IT software development process? Dan di sini tuh jawabannya user story dan system feature ini sangat penting karena pastiin sistem yang dikembangkan tuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. User story ini tuh bantu tim memahami buat kebutuhan dari sudut pandang user secara nyata, sementara sistem features itu menerjemahkan menjadi fungsi sistem yang konkret tanpa keduanya itu harus diperbarui dan divalidasi gitu loh, seperti pada kasus yang sudah dicantumkan ini. Proyek berisiko itu menghasilkan sistem yang tidak sesuai harapan, membutuhkan banyak revisi, akhirnya nggak digunakan oleh si pengguna ini. Northwest Regional Hospital dapat menggunakan metode Agile Scrum sebagai alternatif dari model waterfall. Proses dimulai dengan membuat user stories, yakni kebutuhan sistem berdasarkan sudut pandang pengguna, seperti fitur registrasi pasien, pengecekan asuransi, dan laporan rumah sakit. Semua kebutuhan tersebut dimasukkan ke dalam product backlog, lalu dikerjakan secara bertahap melalui sprint selama 2-4 minggu. Setiap sprint fokus pada beberapa fitur tertentu, seperti sprint 1 itu registrasi pasien dan login staff, sprint 2 fitur asuransi dan perbaikan sistem, dan sprint 3 laporan dan dashboard dokumen. Dalam metode Scrum, tim melakukan pertemuan singkat setiap hari untuk memantau progres dan hambatan. Di akhir sprint, sistem diuji langsung oleh pengguna untuk menggunakan masukan sebelum lanjut ke sprint berikutnya.